Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم الطامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. استركم يا أهل الدرج ويا أهل الباطن ويا أهل النبي ويا أهل النبي ويا النور. أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini. Semoga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat, semakin istiqamah, dan setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Tafsiran kita satu pertemuan satu ayat sampai pada surat Baqarah ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Kalau maknai kul, jangan kul katakanlah Muhammad, tapi katakanlah wahai Nabi Muhammad. Karena Rasulullah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan hai Muhammad, tapi pasti Nabi Muhammad atau Rasul. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Man kana aduwan, barang siapa kana ada, aduan adalah menjadi musuh, li Jibril, bagi malaikat Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya Jibril nazzalahu, menurunkan hu pada Al-Quran, ala qalbika, atas hatimu, biidnillah, dengan izin Allah, ay bi amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Al-Qur'an itu musaddiqon, dalam keadaan membenarkan atau klop sama, lima baina yadayhi, terhadap sesuatu yang ada di depannya dari kitab-kitab yang terdahulu. Isinya sama dalam artian tidak ada pertentangan, karena memang semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Wa hudan, dan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, wa busyra, dan sebagai kabar gembira bahwasanya akan mendapatkan surga lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat bagaimana gambaran orang-orang Yahudi yang begitu keterlaluan. Mereka itu sebagaimana yang telah diterangkan di ayat-ayat sebelumnya, terlalu banyak pelanggaran. Bahkan mereka sampai-sampai merubah kitab Taurat. Lebih dari itu, mereka sampai-sampai tidak segan-segan membunuh para nabinya. Para nabi mereka musuhi kalau tidak sesuai dengan keinginan dan ambisi mereka. Nah, di sini Allah ingin memperlihatkan kita bagaimana orang-orang Yahudi itu juga bukan hanya
sama-sama manusia, antar manusia, yaitu para nabi yang dimusuhi, tapi mereka bahkan memusuhi malaikat. Mereka memusuhi tidak hanya antar sesama manusia, walaupun para nabi itu istimewa, tapi kan sama-sama manusia. Memusuhi antar sesama manusia tidak hanya itu, tapi mereka juga memusuhi antar makhluk yang lain. Bahkan malaikat pun mereka musuhi kalau tidak sesuai dengan keinginan dan ambisi nafsu mereka. Siapa yang dimusuhi mereka? Jibril alaihissalam. Ya. Niki kurang ajare wong Yahudi, sampai malaikat wae dimusuhi. Di sini Allah memberitahu kita bagaimana bangsa Yahudi Bani Israel ini benar-benar mereka kaum yang sudah keterlaluan, dan jangan sampai itu terjadi terulang. Di dalam kitab tafsir niku disebutkan kenapa mereka orang-orang Yahudi sampai-sampai kok memusuhi malaikat, bahkan jenderalnya malaikat yaitu Jibril alaihissalam dimusuhi. Dalam riwayat ada seorang yang namanya Juria, salah satu pembesar tokoh daripada pendeta-pendeta orang Yahudi saat itu. Dia duduk bersama Nabi SAW, menemui Nabi SAW dan bertanya, manil ladzi yunzilu alaika bil wahyu, yanzilu alaika bil wahyi, siapa orang yang turun kepadamu membawa wahyu, wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi SAW menjawab, Jibril yang turun membawa wahyu kepadaku tak lain adalah malaikat Jibril. Maka si tokoh Yahudi ini tadi menjawab, lau kana ghairuhu la amanna bik Jibrilu aduwuna li'annahu yanzilu da'iman bil khasaf wal adab, walakin Mikail yanzilu birrahmah wal ghaith wal khasab. Jibril itu adalah musuh kami. Andaikan yang membawa wahyu turun kepada engkau wahai Nabi Muhammad itu adalah selain Jibril, oh kami akan beriman kepada engkau. Tapi berhubung Jibril ya, wah sorry, gak sido wis. Mereka memusuhi malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril itu malaikat selain yang bawa wahyu, juga yang menurunkan adab siksaan. Berapa banyak kaum-kaum terdahulu dari Bani Israel yang disiksa oleh Allah melalui Jibril. Kaum-kaum terdahulu, nabi-nabi terdahulu, kaumnya disiksa oleh Jibril. Ada yang sampai Jibril itu berteriak, mengeluarkan suara yang begitu bising, suara yang begitu keras, hingga mereka semuanya pendengarannya jebol, mati kabeh. Ada daerah yang diangkat Jibril, ditumplek, diwalik, seperti daerah Sadum, itu juga Jibril. Semuanya yang membawa siksaan untuk kaum-kaum terdahulu, itu adalah Jibril alaihissalam. Jibril itu tukang nyiksa. Andaikan yang bawa wahyu kepada engkau wahai Muhammad adalah selain Jibril, kami akan beriman sama kamu. Apalagi kok yang bawa wahyu, yang menyampaikan, yang mendatangi engkau dengan wahyu tersebut adalah malaikat Mikail, oh kami pasti beriman sudah. Kenapa? Karena Mikail itu yang bawa rahmat, yang bawa hujan, bawa rezeki dan seterusnya. Makanya orang luar itu kan banyak nama-nama mereka saking ngefans sama malaikat Mikail yang membawa kabar gembira, membawa nikmat, membawa hujan, membawa rezeki. Sampai banyak orang luar itu nama-nama mereka pakai Mikail. Cuman ejaannya agak berubah, Michael. Nah, Michael itu Mikail. Mereka tafaul ngikuti nama dari malaikat yang sangat mereka
cintai Michael. Tapi nek sampean wong Jawa ora sampe melu Michael, apa Michael? Ora mudeng, ora pantes. Michael iku nek ora rambute pirang, irunge rada mancung, kulite rada bule-bule sithik, nah Michael kan pantes. Nah wong Jawa rambutnya keriting udah ladilan. Ning dikel Michael macul, ora pantes. Sing umum mawon. Itu mereka orang-orang Yahudi sampai sekarang itu saking ngefansnya sama malaikat Mikail itu sampai dibuat nama oleh mereka untuk anak-anak mereka. Andaikan yang datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad adalah Mikail, wah kami malah tambah pasti beriman. Jadi mereka pilih-pilih, malaikat aja dipilih-pilih. Nek cocok dengan mereka, maka mereka beriman. Nek tidak cocok, mereka tidak mau beriman dan mereka musuhi. Kenapa mereka memusuhi Jibril? Karena perusak. Mereka anggap perusak, pembawa adab, pembawa siksa. Nek Mikail niku pembawa rahmat, pembawa rezeki. Nah, urusannya balik dan meriku. Rezeki, kehidupan dunia yang enak dan seterusnya. Orang Yahudi itu memang hamba-hamba materi, malaikat yang membawa hujan, yang mana hujan itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, akhirnya bisa menghasilkan rezeki. Malaikat Mikail yang bawa rahmat, itu mereka cintai karena urusannya cocok dengan mereka, yaitu malaikat pembawa rezeki, pembawa rahmat, pembawa kesejahteraan. Nah, malaikat mawon dimusuhi gara-gara masalah urusan materi, urusan harta. Malaikat Mikail pembawa rezeki, harta, disanjung-sanjung dan dicintai. Jibril, mereka musuhi. Ini orang-orang Yahudi. Ada riwayat lagi selain kejadian tersebut, ketika salah satu dari mereka tadi mendatangi Nabi Muhammad, ada juga riwayat kenapa mereka itu sangat benci dengan malaikat Jibril, musuh terhadap malaikat Jibril. Dulu ketika di Baitul Maqdis itu ada orang yang lahir dan diberi nama Bukhtansor. Maka orang-orang Yahudi saat itu mengutus satu orang untuk membunuh bayi tersebut. Kenapa? Karena mereka meyakini dalam kitab Taurat bayi yang bernama Bukhtansor ini akan menjadikan runtuhnya kebesaran orang-orang Yahudi dan runtuhnya Baitul Maqdis. Maka saat itu orang yang diutus ini, kalau bahasa sekarang ini pembunuh bayarannya, datang ke Baitul Maqdis ingin mencari bayi yang bernama Bukhtansor tadi itu. Sampai di sana tiba-tiba dicegat oleh anak yang masih belia, cecak cilik. Ditanya, "Madza turid? Kamu mau kemana?" "Inni uridu an aqtula Bukhtansor li'annahu indana fit Taurah huwa alladhi sayukharribu Baitul Maqdis." Aku datang ke sini diutus oleh orang-orang Yahudi Bani Israel untuk membunuh bayi yang bernama Bukhtansor, karena dia menurut kami di dalam kitab kami yaitu Taurat, dialah yang akan meruntuhkan Baitul Maqdis, merusak simbol kebanggaan orang-orang Yahudi Bani Israel. Maka si pemuda yang masih belia tadi menjawab, "Iyakun muqaddaran an yukharriba hadar rajul Baitul Maqdis falan taqdir alaih." Kalau memang dia yang ditakdir sebagaimana tertulis di kitab kalian, dia yang akan meruntuhkan Baitul Maqdis, meruntuhkan simbol-simbol kebesaran orang Bani Israel, kalau memang dia yang ditakdir, maka ketahuilah sesuatu yang ditakdir itu pasti akan terjadi. Dia nanti akan menjadi orang yang telah ditakdirkan, yang akan merobohkan Baitul Maqdis. Kalaupun dia bukan yang ditakdirkan untuk itu,
maka ada apa kau membunuh bayi yang tidak berdosa? Nek pancen dia ditakdir untuk merobohkan Baitul Maqdis, ya pasti itu terjadi, dia pasti akan besar, dilindungi sampai besar, memang takdirnya begitu. Tapi kalau bukan dia, ada apa kau membunuh bayi yang masih tidak berdosa, tidak tahu apa-apa? Maka akhirnya si orang ini, pembunuh bayaran ini pun balik pulang dan laporan kepada orang-orang Yahudi. Sampai di sana orang-orang Yahudi mengatakan, inna Jibril huwallazi tamatsala laka fi surati tiflin wa aghna'aka alla taqtula hadzal rajul. Sesungguhnya tadi yang mencegah engkau, anak muda belia tadi itu, pasti itu adalah Jibril, kata orang-orang Yahudi. Ketika pembunuh bayaran ini pulang tadi itu, tidak melaksanakan tugasnya. Loh, itu tadi itu Jibril itu merubah wujud jadi manusia dan mencegah engkau agar tidak membunuh bayi tersebut. Wes encene Jibril ini ras apa rese. Jibril ini penghalang kita dari dulu, musuhi Jibril. Mereka orang-orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril. Dan memang tenang benar ya, Bukhtansor itu salah satu raja kafir yang mereka menjajah orang-orang Bani Israel. Disebutkan dalam riwayat niku, Imam Mujahid mengatakan, Malikul ardi mu'minani wa kafirani, wal mu'minani Sulaiman bin Dawud wa Dzulqarnain, wal kafirani Namrud wa Bukhtansor. Di dunia ini ada 4 raja yang menguasai seluruh dunia. Wabes sak dunia ditaklukkan. Rajanya, pemimpinnya cuma dia, 1 orang. Semuanya ditaklukkan. Kalau sekarang kan tidak ada raja dunia. Ada presiden, ya paling presiden negerinya. Kalau raja ya raja di negerinya, raja Saudi. Tapi nek teng Indonesia ya gak jadi raja, jadi tamu. Amerika presidennya, presiden Amerika aja, dia datang ke Indonesia ya jadi tamu, nggak jadi presiden Indonesia, dan seterusnya. Alias kekuasaan orang sekarang tidak ada yang menguasai seluruh dunia. Nah, dulu ada 4 raja yang berhasil menguasai seluruh dunia, yang 2 mukmin, yang 2 kafir. Yang mukmin tak lain adalah Nabi Sulaiman bin Dawud dan Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain yang ada di surat Al-Kahfi. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Nah, itu Dzulqarnain itu raja muslim yang menguasai seluruh dunia. Kemudian yang 2 kafir, yang satu namanya Namrud, yang satunya lagi namanya Bukhtansor, yang mau dibunuh ketika dia lahir atau masih kecil tersebut. Ternyata benar Bukhtansor itu yang jadi raja dan akhirnya menjajah orang-orang Yahudi. Mereka juga pernah terjajah itu orang-orang Yahudi. Di sini mereka orang-orang Yahudi sangat membenci malaikat Jibril karena dianggap penghalang dan pembawa bencana untuk mereka orang-orang Yahudi. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjawab kebencian mereka tersebut. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakan wahai Nabi Muhammad, orang yang memusuhi Jibril, yang mana Jibril itu adalah malaikat yang mulia di sisi Allah SWT yang ditugaskan untuk menurunkan Al-Quran, diturunkan terhadap hatimu dengan izin Allah, yang mana Quran ini membenarkan kitab-kitab terdahulu dan sebagai petunjuk serta kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Jadi Jibril itu malaikat utusan Allah. Memusuhi Jibril berarti sama halnya memusuhi malaikat yang lain, yaitu Mikail dan seterusnya. Sama, mereka berarti sama-sama memusuhi malaikat, orang makhluk-makhluk mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam riwayat itu mereka orang-orang Yahudi itu punya keyakinan Jibril itu adalah orang yang berada, makhluk yang berada di
kanan Allah. Kemudian Mikail itu makhluk yang berada di kirinya Allah. Jadi Allah itu dianggap bertempat. Ini menurut mereka keyakinan orang-orang Yahudi. Nah, mereka menganggap Jibril ini adalah makhluk yang cara sakniki niku orang yang dekat sama bos dan dia ini pengen mendapatkan kedudukan lebih tinggi daripada orang yang dekat yang lain, yaitu Mikail kalau dalam keyakinan mereka ini. Jibril itu intinya dianggap dicap, cara bahasa sekarang itu anak uang bos dua anak buah kathah dan ada beberapa orang yang dekat. Nah, yang dekat ini kan saing-saingan, ingin meraih perhatian lebih dari bosnya. Nah, dianggap Jibril itu seperti itu. Kalau bahasa kasare wong sakniki anak bos punya anak buah sing akrab 1 2 3 akrab sama bosnya. Nah, itu dianggap penjilat. Itu penjilat itu supaya dia lebih dekat sama bosnya, supaya yang lain tersingkirkan, dia rela menjadi penjilat. Nah, Jibril dianggap seperti itu. Nah, dia dianggap memusuhi mereka dan memusuhi malaikat Mikail yang menjadi sanjungan mereka yang mereka cintai. Nah, ini orang-orang Yahudi keyakinannya macam-macam seperti itu. Nah, diriwayatkan juga suatu ketika Sayyidina Umar itu kalau beliau melihat tanah beliau yang ada di ujung Madinah, jadi beliau itu punya tanah lokasi di ujung Madinah. Kalau udah beliau itu mau melihat lokasinya, kalau bahasa kita mungkin kebun, sawite, lokasi nih. Itu beliau melewati tempat pendidikan orang-orang Yahudi. Di situ kayak bahasa sekarang kayak sekolahnya. Orang-orang Yahudi mengkader kader mereka yang muda dididik di situ. Sayyidina Umar kalau mau melihat lokasi yang ada di ujung Madinah melewati itu, dan beliau sempatkan untuk mampir di situ, duduk bersama mereka, mendengar apa yang diterangkan dan seterusnya. Saat itu orang-orang Yahudi niku melihat Sayyidina Umar kebiasaannya kalau lewat pasti mampir, mereka GR, gede rumongso. Umar ini berarti cinta sama kita nih, tertarik nih kayaknya sama agama kita Yahudi. Setiap anunya ikut dengarkan, ikut lihat. Mereka merasa Sayyidina Umar ini, ini jangan-jangan bisa dipengaruhi nih Umar ini. Akhirnya mereka semakin menghormati Sayyidina Umar dan mereka mengatakan, innana nuhibbuk wa nahtarimuk wa nuti'u fika. Wahai Sayyidina Umar, kami cinta sama engkau, kami hormat sama engkau, dan kami taat kepada engkau. Maka Sayyidina Umar paham ini maksudnya. Apa ini kok gini ini? Sayyidina Umar mau dimanfaatkan. Akhirnya beliau menjawab, wallahi ma jalastukum hubban fikum walakinni ahbabtu an azdada tasawwuran li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamu anhu ma fi kitabikum. Demi Allah, aku duduk setiap lewat sini ikut melihat ini bukan karena aku cinta kepada kalian, ajaran kalian, agama kalian, bukan. Jok salah paham. Aku duduk ini kesini karena aku cinta, pengen tahu tambahan informasi bagaimana gambaran kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dan aku pengen tahu langsung dari sumber kitab-kitab yang kalian ajarkan, kitab kalian yaitu kitab Taurat. Jadi Sayyidina Umar itu disempatkan duduk, selain memang akhlak beliau terhadap semua orang baik beda agama, beliau duduk jagongan di situ, kemudian ikut mampir di situ lah. Itu bukan karena cinta kepada mereka, tidak, bukan karena tertarik, tidak, tapi Sayyidina Umar ini pengen dengar, pengen lihat langsung sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di kitab mereka. Akhirnya mereka berkata pada Sayyidina Umar, wa man yukhbiru Muhammadan bi akhbarina wa asrarina. Terus siapa wahai Umar yang memberi kabar Muhammad
kabar-kabar dan rahasia-rahasia yang ada di kitab kami. Kok sampean tahu kalau di kitab kami itu ada yang ada menerangkan Nabi akhir zaman, menerangkan Nabi Muhammad. Yang ngabarkan Nabi Muhammad itu siapa? Maka Sayyidina Umar saat itu menjawab, Jibril yanzilu alaihi minas sama' bi akhbarikum. Yang memberitahu Nabiku Muhammad bahwasanya di kitab kalian tuh ada sifat-sifatnya Nabi Muhammad, itu adalah malaikat Jibril yang bawa wahyu dan mengkabarkan seluk-beluk isi daripada kitab kalian, kitab Taurat. Jibril yang ngasih tahu beliau, dan aku kesini pengen membuktikan, membuktikan itu biar aku tambah cinta sama Nabi, bukan ragu, bukan, tapi agar aku semakin cinta dan yakin dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terus mereka bertanya, kaifa manzilatuhu minallah? Jibril itu Sayyidina Umar berkata, bagaimana kedudukannya di sisi Allah? Maka mereka menjawab dengan jawaban tadi, Jibril itu malaikat yang ada di kanan Allah, Mikail itu berada duduk di kiri Allah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, loh, madamal amru kama qultum falaysa ahadu ma'aduwan lil akhar li'annahum 'indallahi fi manzilatin wahidah. Loh, kalian tuh punya keyakinan seperti itu, Jibril sama Mikail itu jejer. Loh, kok bisa yang satu kalian musuhi, yang satu tidak, padahal dua-duanya sama-sama mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, bahkan dekat dengan Allah, bahkan menurut kalian duduk bersama Allah di kanan kirinya. Nah, kalau begitu berarti kan Jibril juga mulia, orang bisa duduk di dekatnya Allah menurut kalian. Kalau menurut kita kan enggak, Allah itu tidak membutuhkan tempat, karena tempat itu makhluk tidak pernah ada yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan mereka. Akhirnya ya mereka tetap seperti itu, mereka tetap membenci Jibril alaihissalam karena memang dianggap malaikat yang membawa bencana, malaikat yang menghalangi keinginan dan ambisi mereka. Karena itu di sini banyak sekali riwayat-riwayat tentang bagaimana orang Bani Israel itu sangat membenci Jibril. Tapi kalau diceritakan semua panjang karena banyak sekali riwayat-riwayatnya. Walhasil, pertama kesimpulan, orang-orang Bani Israel itu mereka adalah hamba-hamba materi, hamba-hamba yang tiap harinya itu al-fulus, duit, yang menghalangi dari ambisi materi mereka ini. Siapapun dia, mau dari kalangan manusia dimusuhi, mau nabi paling mulia dimusuhi, bahkan kalau perlu malaikat pun dimusuhi mereka kalau menghalang-halangi cita-cita mereka, ambisi mereka ingin menguasai dunia. Karena itu siapapun sampai sekarang, siapapun yang memusuhi Israel dengan misinya mereka pengen menguasai Palestina dan seterusnya, maka pasti akan difitnah, pasti akan dihancurkan. Karena itu sudah jadi doktrin mereka dan keyakinan mereka. Jangankan sekelas manusia, wong Jibril aja dimusuhi. Kemudian yang kedua, ini pelajaran untuk kita, jangan sampai kita itu tergila-gila terhadap dunia hingga berlebihan, sampai lupa daratan, sampai menganggap semuanya musuh. Bahkan seperti mereka orang Yahudi yang sampai malaikat pun dimusuhi. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, ini berarti menunjukkan bagaimana saat itu Sayyidina Umar dan para sahabat itu menampakkan akhlak yang begitu mulia terhadap mereka, yang mana mereka itu orang yang paling benci terhadap Islam pun, asal mereka berdamai dengan kita, maka wajib kita menghormati mereka dan tidak boleh mengganggu mereka. Non muslim, mau Yahudi, mau Nasrani dan lain-lain, kita tampakkan akhlak baik Islam kita, sebagaimana Sayyidina Umar tadi mampir, setiap lewat di situ mampir dan seterusnya, asal mereka tidak mengganggu agama kita, tidak menghina agama kita, maka kalau mereka menghormati kita, kita pun lebih wajib untuk menghormati mereka. Inilah wajah Islam yang begitu indah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, raja yang menguasai dunia ada 4 orang. Nanti yang terakhir, yang kelima, yaitu keturunan dari Nabi Muhammad SAW, yang tak lain adalah Imam Abdullah bin Muhammad yang terkenal dengan Imam Mahdi. Nabi Muhammad kan belum sempat menguasai seluruh dunia,
tapi nanti keturunan beliau yang mewakili itu untuk menguasai seluruh dunia, sehingga derajat beliau tidak bisa dilewati oleh Nabi Sulaiman yang pernah menguasai seluruh dunia. Nabi Muhammad walaupun semasa hidup nggak menguasai seluruh dunia, tapi nanti nggak perlu Nabi Muhammad, cucunya nanti akan menguasai seluruh dunia sebagaimana Nabi Sulaiman menguasai seluruh dunia. Menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW untuk menguasai dunia nggak perlu beliau, tapi cucu beliau, keturunan beliau Imam Mahdi cukup. Nah, itu menunjukkan kemuliaan Nabi SAW yang tidak disaingi oleh Nabi manapun, Rasul manapun. Alhamdulillah kita jadi umat beliau, dan semoga kita dikirim oleh Allah kelak di akhirat bersama golongan beliau. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wa la afa minkum.